Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita menuntaskan bab tentang idhar atau sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-19, yaitu gaya jalannya Nabi. Seperti apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan? Ya, itu yang akan kita bahas. Nah, bab berjalan ini diletakkan oleh Imam At-Tirmizi setelah bab sarung. Setelah bab sarung, celana dan semisalnya lah ya. Baru habis itu bab cara berjalan. Kenapa? Dulu ketika kami bahas ini, maksudnya kami belajar ya, kajian online bersama Syekh dari Saudi. Kenapa bab cara berjalan Nabi diletakkan setelah bab cara Nabi pakai sarung? Jawabannya, karena dua bab ini punya benang merah yang sama. Ada benang merah yang menghubungkan bab cara Nabi pakai sarung dengan cara Nabi berjalan. Ada benang merahnya. Apa benang merahnya? Kesombongan. Itu benang merahnya. Ya. Kesamaan antara bab 18 dan bab 19 ini adalah kesombongan. Sebagaimana di bab sebelumnya telah kita singgung, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkritisi ketika di hadapan beliau ada para sahabat yang masih menjulurkan sarungnya sampai menutupi mata kaki. Ya. Nah, di bab ini pun, di gaya berjalan Nabi ini, tentu ada kesamaan dengan bab sebelumnya tentang bab sombong, yaitu gaya jalan yang menunjukkan sifat orang sombong. Ya, nah itu benang merahnya. Baik. Bab ini diberi judul oleh Imam At-Tirmizi Al-Masyah Rasulillah. Cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat bahwa apapun yang diajarkan Nabi, apapun yang dituntunkan Nabi, apapun yang dicontohkan Nabi, pasti itu yang paling baik. Kita harus sepakat ini. Apapun yang diajarkan Nabi, dicontohkan Nabi, itu pasti yang terbaik. Dalam perkara apapun. Termasuk diantaranya cara jalan. Cara jalannya Nabi ini dari sisi akhlak dia yang terbaik, dari sisi kesehatan dia juga yang terbaik. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman ayat yang ke-19. Apa perintah Allah kepada Nabi kita? Waqsid fi mashyika. Wahai Muhammad, ya Muhammad, sederhanakan gaya berjalanmu. Wahai Muhammad, simpelkan gaya berjalanmu. Yakni gaya berjalan Nabi yang diperintahkan Allah adalah pertengahan antara gaya jalan yang berlebih-lebihan dengan gaya jalan yang terlalu lesu dan lemah. Jadi pertengahan, bukan yang buru-buru banget, bukan pula yang lambat banget, bukan yang tergesa-gesa, bukan pula yang kayak kurang gizi. Pertengahan di antara keduanya. Khair, kita ambil langsung hadisnya. Hadis 123 nanti kita praktekkan ya cara jalan Nabi. Hadis 123. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata,
wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, belum pernah aku melihat sesuatu apapun yang lebih indah daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan kalimatnya Abu Hurairah ini ya. La ra'aitu syai'an, tidak pernah aku melihat sesuatu apapun. Abu Hurairah tidak berkata la ra'aitu nasan, belum pernah aku melihat seorang pun, tidak. Tapi yang digunakan Abu Hurairah adalah la ra'aitu syai'an, belum pernah aku melihat sesuatu apapun. Kira-kira nih, mana yang lebih luas maknanya? A, belum pernah melihat sesuatu apapun, atau B, belum pernah melihat seorang pun. Yang lebih luas cakupannya mana? Yang A. Nah, berarti menurut penilaian Abu Hurairah, apapun benda di muka bumi ini dan yang ada di langit, semua makhluk, kalau dibandingkan dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih kalah. Sebagus apapun benda tersebut, jika dibandingkan dengan keelokan dan keindahan wajah Nabi, maka wajah Nabi pemenangnya. Sehingga Abu Hurairah berkata di sini syai'an, berarti mau manusia, mau tumbuhan, mau pemandangan, mau benda-benda langit, apapun itu, jika kita lihat lalu kita bandingkan dengan keelokan wajah Nabi, maka wajah Nabi lebih elok. Seperti apa lebih eloknya? Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah wajah Nabi itu mengeluarkan cahaya. Kalau bahasa kitanya, glowing. Tapi glowingnya wajah Nabi ini bukan hasil operasi plastik, bukan hasil olahan krim wajah yang 7 lapis itu, bukan, alami. Pertanyaannya, ketika dikatakan wajah Nabi itu berpendar cahaya, yang dimaksud Abu Hurairah ini benar-benar mengeluarkan cahaya atau sebuah makna kiasan yang berarti sangat indah? Bermakna kiasan, artinya wajah Nabi sangat indah. Jadi jangan diterjemahkan ucapan Abu Hurairah ini, oh wajah Nabi menghasilkan cahaya, energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Enggak ya, wajah Nabi seperti wajah manusia yang lain, normal. Enggak kemudian wajah Nabi ketika diukur 5 watt atau 30 watt, dicek lumensnya 5.000 lumens, terang banget. Bukan. Yang dimaksud Abu Hurairah adalah saking bercahayanya, saking bagusnya, saking bersihnya, saking eloknya, saking indahnya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah pula aku melihat ada orang yang gaya berjalannya lebih elok daripada gaya jalannya beliau. Ya. Belum pernah pula aku melihat ada satu orang pun yang gaya jalannya ini lebih indah daripada gaya jalan Nabi. Seperti apa? Ya. Dalam terjemah yang lain atau dalam tafsiran yang lain, asra'a fi misyati di sini bukan hanya lebih indah, ya, tapi dari sisi kecepatan. Jadi kalau kita terjemahkan versi yang lain, belum pernah aku melihat ada seorang pun yang gaya jalannya lebih sigap daripada gaya jalannya Nabi. Asra, lebih sigap. Seperti apa? Jawabannya, ka'annamal ardu tutwa lahu,
Seolah-olah bumi itu dilipat oleh Allah untuk Nabi, sehingga jalan Nabi itu kayak, lah kok wis tekan kono, ngono lho kalau bahasanya kita ya. Wah, wis tekan kono, udah sampai sana. Fa inna lanujhidu anfusana. Sementara kami yang berjalan bersama Nabi udah sungguh-sungguh kami berjalan, tidak bisa mengikuti Nabi. Jadi ini mereka ditinggal oleh Nabi nih. Ya, mereka sudah sungguh-sungguh ini, sudah mengerahkan segala kemampuan mereka, ternyata mereka tidak bisa mengimbangi jalannya Nabi. Ya. Wa innahu la ghairu muqtarith. Dan Nabi, ketika kami mencoba memanggil beliau, wahai Nabi tunggu kami ketinggalan. Katanya Abu Hurairah apa? Inna la ghairu muqtarith. Nabi enggak peduli. Nah, berarti kalian yang terlalu lambat jalannya. Nah, pertanyaannya, tadi kan dijelaskan di awal mukadimah kita ya, Nabi itu jalannya enggak buru-buru. Tapi kenapa di sini dikatakan Abu Hurairah, mereka sudah bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan mereka, enggak sanggup ngejar jalannya Nabi? Ada yang tahu? Kenapa? Apakah jalan Nabi itu buru-buru? Oh tidak. Apakah Nabi jalan tergesa-gesa? Enggak juga. Tapi kenapa? Jawabannya karena kesempurnaan langkah kaki Nabi, gaya jalannya, sehingga energi yang dihabiskan beliau untuk melakukan gerakan pada jalan tersebut menghasilkan langkah yang sempurna. Satu. Yang kedua, menunjukkan stamina Nabi itu ajak. Kalau kita kan awalnya yo, begitu dah 500 meter, yo 500 meter kedua 1 kilo mulai apa? Istirahat sih. Weh, bendera putih. Nyerah. Melambai-lambai ke kamera ya kan, nyerah. Nabi kita enggak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena stamina beliau prima, fisik beliau prima, maka kecepatan jalan beliau dari awal sampai akhir sama. Kalau kita enggak ya kan, awalnya gas ya kan. Nah, 500 meter kedua wis injak kopling tok. Itu sebab yang kedua yang dimaksud dari ucapan Abu Hurairah ya. Nah, berarti kalau ingin mengikuti gaya jalan Nabi harus didukung oleh kondisi fisik yang prima. Ya, kondisi fisik yang prima. Makanya dianjurkan kepada laki-laki ya olahragalah. Ya, minimal keliling komplek, jalan kaki, kalau bisa jalan cepat, kalau bisa lari pelan ya. Ini demi menjaga kesehatan tubuh. Karena mau bagaimanapun ibadah umroh atau haji itu sangat-sangat mengandalkan fisik. Ya. Kita hitung ya. Tawaf di Ma'taf di lantai Ka'bah, kita 7 kali putaran. Itu kalau dihitung jaraknya di jam saya pakai aplikasi, itu sekitar 3,2 kilo. Dengan catatan kita jalan tawafnya ring tengah-tengah agak dekat Ka'bah, tengah tapi agak dekat. Kalau semakin jauh dari Ka'bah, jaraknya semakin jauh. Itu satu. Belum lagi perjalanan dari hotel ke masjidnya. Kalau Anda pakai paket yang promo, berarti hotelnya rata-rata di atas 600 meter dari masjid atau di atas 500 meter dari masjid, bisa jadi 700 meter. Itu udah langkah lagi tuh, sudah. Kemudian dari Ma'taf menuju tempat sa'i, jalan lagi. Kemudian sa'inya di lantai 2 ya. Kalau lantai 1 kan terlalu rame ya. Kita di lantai 2 nih. Satu putaran sa'i itu sekitar 800 meter. Kalikan 7 kali bolak-balik. Kalikan 3,5. Mohon maaf. Ya, kalikan 3,5 berapa? 8 kali 3 24, 8 kali 4 2,8 kilo. 2,8 tambah 3,2 6 kilo.
tambah macam-macamnya 7 kilo. Sekali jalan itu baru umroh. Haji, Masya Allah. Ya, maka ayo jaga kondisi tubuh ya, agar ketika menjalani ibadah umroh atau haji dalam kondisi yang sehat ya. Lanjut hadis 124. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib. Kita bacakan hadisnya. Akhbarani Ibrahim bin Muhammad min Walidin Ali bin Abi Thalib. Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad dari salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib. Qala, anak tersebut berkata, kana Aliun, adalah ayahku Ali, idza wasafa Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jika diminta untuk menjelaskan mensifati Nabi, gitu, menceritakan bentuk fisik Nabi, perbuatan Nabi, macam-macam. Qala, maka Ali berkata, ini hadisnya panjang, kita ambil bagian intinya saja. Kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhaddu min sabibin. Nabi itu kalau berjalan, kecepatannya dan gerakannya persis seperti orang yang jalan di lereng. Seperti menurunin lereng. Ya. Bukan seperti menjalan orang yang datar apalagi naik, bukan, tapi seperti orang yang, kalau bahasa ininya downhill ya, turunan. Itu dari sisi apa? Kecepatannya. Sekarang gayanya. Masih dari Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, Nabi itu kalau berjalan, takaffa'a takaffuan, bahwa beliau itu badannya agak condong ke depan. Badannya agak condong ke depan. Seperti apa? Ka'annama yanhaddu min sababin, seperti beliau sedang menuruni atau melewati jalan yang menurun, jalan yang turunan. Jadi badan beliau agak agak condong ke depan. Kecepatan sudah, gayanya juga sudah. Nah, kemudian sebagai pelengkap, Syekh yang pernah kami ambil ilmunya ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan jalan Nabi yang seperti turun lereng itu dengan kecepatan beliau itu tidak dengan kaki yang diseret seperti sendalnya krot gitu ya. Ada kan yang jalannya itu nyeret sendal, krot ya. Tiap 3 bulan ganti sendal, bukan putus, solnya entek. Ya. Bukan pula jalan Nabi itu yang letter yang, mohon maaf ya, bukan yang begini. Nabi juga jalannya bukan yang ya jalan apa? Keberatan dompet ya. Kita ulangi babnya ya. Pertama, pada jalan Nabi dari sisi apa? Kecepatan. Beliau tidak terlalu lambat, tidak pula terlalu kencang. Yang kedua, gaya jalan Nabi itu seperti menurunin lereng. Dalam keterangan yang lain, bahwa ketika Nabi berjalan itu badannya agak sedikit condong ke depan, seperti kita mau turun bukit, downhill. Dalam keterangan yang lain pula,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan itu kakinya diangkat. Jadi bukan diseret, tapi diangkat. Bagaimana caranya? Kita praktekkan ya. Pertama tadi apa? Sedikit condong ke depan. Kakinya diangkat. Kecepatannya sedang. Ini mohon maaf, saya baru turun gunung jadi agak pegel. Ya, sedikit aja saya praktekkan ya. Jadi bukan yang jalan yang apa? Jalan terburu. Bukan ya. Yang terlalu apa? Lambat. Lebih tegap. Ya, langkah pasti, kaki diangkat, badan agak condong ke depan. Gitu, gaya jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak usah memaksakan diri banget agar mirip jalannya seperti Nabi jika ada uzur. Misalnya osteo, ya, pengeroposan tulang, rematik, asam urat, pengen niru gaya jalannya Nabi. Ya, nah, kondisi badan kan sudah tidak memungkinkan ya, toh, maka berjalanlah semampunya. Oke, nah, khair. Dan kemudian juga ya dilihat-lihat juga kondisinya ya. Kalau kita bersama ibu kita menemani beliau ke pasar, jangan pula begitu gaya jalannya, maknya ditinggal di sana ya. Sesuaikan dengan kondisi ibu kita ya, wallahu a'lam. Kita masuk bab yang 20, yaitu kain penyeka minyak di rambut Nabi atau di kepala Nabi ya. Bab 20, taqannu', yaitu kain penyeka, pengelap minyak rambut yang ada di rambut Nabi ya. Ada beberapa pengendara motor yang sebelum pakai helm dia pakai sapu tangan atau kan gitu ya, supaya helmnya nggak kotor. Jadi ini yang dicuci nanti yang kainnya itu. Nah, itu namanya kain penyeka. Yang terbuat dari kain ya, digunakan Nabi supaya minyak rambut beliau itu tidak mengotori baju, jadi keserap ya. Hadisnya cuma satu, itu pun dhaif. Kita bacakan saja. Saya bacakan perawinya semua. Kenapa? Karena nanti ada pelajaran penting yang kita ambil dari situ. Haddatsana Yusuf ibnu Isa, menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa. Qala haddatsana Waqi', menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' ini Imam Waqi' ya, gurunya Imam Syafi'i. Qala, Imam Waqi' berkata, haddatsana Rabi' bin Sabih, menceritakan kepada kami Rabi' bin Sabih. Diingat-ingat nih namanya nih, Rabi' bin Sabih. Kemudian an Yazid bin Aban, dari Yazid bin Aban. Nah, dua orang ini kita highlight nanti. An Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik. Qala, Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina, sering banget make kain penutup kepala, yaitu kain penyeka tadi ya. Ka'anna thawbahu thawbu Zayyad, seolah-olah kain penutup kepala Nabi itu saking berminyaknya, seolah-olah Nabi itu penjual minyak rambut ya, penjual minyak rambut, saking basahnya kain. Baik, tadi saya katakan di awal bahwa hadis ini digolongkan oleh sebahagian ulama bahwa hadis ini dhaif. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perawi. Tadi saya sebutkan apa? Rabi' bin Sabih. Yang kedua Yazid bin Aban. Dua rawi ini adalah rawi yang ahli ibadah. Saya ulangi, dua rawi yang ditantumkan di riwayat hadis ini sama-sama ahli ibadah. Tahu ahli ibadah maksudnya? Orang yang banyak beribadah, sholat, baca Quran, puasa, pokoknya ibadah-ibadah lah. Hanya saja yang jadi masalah adalah kedua rawi ini tidak disupport oleh kemampuan dalam ilmu hadis. Hanya sebatas orang yang senang beribadah saja, tapi tidak didukung oleh keilmuan yang kuat dalam periwayatan hadis.
Maka dari itu, dalam ilmu rijalul hadis, al-jarh wa ta'dil, dijelaskan bahwa tidak setiap orang yang berakhlak baik dan ibadahnya baik itu lantas kita terima semua berita darinya. Saya ulangi ya. Jangan mentang-mentang orang tersebut adalah orang yang kita anggap orang yang baik ibadahnya, ikan rajin ke masjid, kemudian sosialnya bagus, akhlaknya bagus, sekonyong-konyong apapun yang dia kabarkan kepada kita anggap benar. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah sholatnya itu satu sisi, tapi masalah penerimaan berita itu sisi yang lain. Makanya tidak ada ilmu di muka bumi ini yang saking detailnya ilmu tersebut sehingga harus dirinci profil 500.000 orang, sebagaimana hadis ilmu tentang riwayat hadis. Sekalipun dia orang yang soleh, bagus agamanya, bagus akhlaknya, tapi urusan meriwayatkan hadis enggak langsung diterima. Dicek dulu. Karena apa? Mohon maaf nih, karena kadang ada orang yang ibadahnya bagus, tapi mohon maaf, kemampuan ia dalam menghafal dan menyerap ilmu itu lemah. Lemah. Nah, kebetulan dua orang rawi yang disebutkan di sini sifatnya begitu. Secara ibadah bagus, tapi secara kemampuan menghafal dan mengulangi kembali hafalannya itu lemah. Ya. Ini jadi pelajaran bagi kita, terutama zaman ini, zaman sekarang ini. Ya. Ngapunten, setahu saya grup WhatsApp yang ini nama harokat yang paling banyak tersebar info-info hoaks dan berita palsu itu grup WhatsApp keluarga besar. Dan pelakunya biasanya sama. Itu aja. Siapa pelakunya kebanyakan? Ahli ibadah yang tidak punya ilmu untuk memfilter berita. Rajin baca Quran, rajin baca Quran, sholatnya rajin, ibadahnya bagus, tapi tidak punya kemampuan untuk memfilter, menyaring mana berita yang benar, mana berita yang salah. Dan biasanya ini para pensiunan. Iya, karena sudah tua, mendekat ke ibadah ke masjid, bagus, top. Bagus itu. Tapi tolong sampai di situ aja gitu loh. Jangan hobi menyebarkan setiap info yang didapat dikasih ke grup WA keluarga. Ciri-cirinya gampang, diteruskan berkali-kali. Nah, itu ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya itu. Apalagi sekarang kecanggihan AI, tahu AI? Artificial Intelligence. Salah satu mata kuliah saya dulu ini, kecerdasan buatan. Sekarang kecerdasan buatan yang dibentuk hasilnya dalam bentuk video itu luar biasa mengerikan. Saya pernah mendapati sebuah video yang diedit pakai AI menampilkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Bayangkan, ulama loh ya, suaranya plek ketiplek. Tapi bagi orang yang terbiasa ikut majelis beliau, baik secara langsung maupun YouTube begitu ya, pasti akan tahu langsung cara berargumennya kok agak lain gitu ya. Intonasinya tuh agak sedikit berbeda. Kalau volume suara itu sama plek. Yang membedakan itu frekuensi, irama, kemudian sisi pendalilan, istidlal, istimbat. Ini kayaknya bukan Syekh Ibrahim ini. Ternyata benar, kita cross check, kita periksa kembali. Oh iya, ulama loh ya. Berani-beraninya ada orang yang membuat video AI-nya.
Nah, kejadian ini waktu lalu ketika saya bimbing umroh, ada jamaah umroh itu yang seperti wajahnya itu kurang ini, lagi kurang nyaman gitu ya. Saya dekati, assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana Pak, menu makanan kita hari ini cocok? Cocok Pak Ustadz. Enak, masya Allah ya. Karena rumus umroh itu kalau makan cuma 2 Pak. Kalau nggak enak, enak banget. Dah itu aja. Cocok nggak cocok, pokoknya kalau nggak enak, enak banget. Udah gitu aja. Kalau kurang enak, bawa sambal dari Jogja. Ya, sambal saset, jangan ngulek pula. Berat. Ngobrol, saya pancing. Kok aura-aura Bapak hari ini agak-agak negatif nih Pak? Biasanya dengan ceria. Ini loh Tad, saya tuh ngasih berita di grup WhatsApp untuk apa namanya? Ini anak-anak muda ini cucu-cucu saya malah Yangkong itu berita palsu. Yangkong itu hoax. Ngapunten Pak, boleh saya lihat apa yang jenengan share? Monggo Pak Ustadz, sekalian dinasihati mereka ya. Tahu video apa? Video tangkapan layar, atau tangkapan layar ya? Video bukan gambar, kalau gambar kan screenshot. Rekam ini loh, rekam ya, screen recorder, rekam layar itu ya, rekam layar. Tahu apa? Rekam layar dari game yang kualitas gambar AI-nya itu bagus banget. Menampilkan apa? 2 mobil Indonesia berplat Jawa Barat saling senggol di jalan raya. Udah. Nah, terus simbahnya ngirim itu, dapat video entah dari mana, dikirim ke grup WhatsApp keluarga. Dibilang sama cucunya, Yangkung, itu video dari game, hoax, palsu, nggak ada kejadian di dunia nyata itu, bukan di Indonesia. Iki lo jalan di persis banget tuh nang kene. Mobilnya plat, disebut nama platnya. Akhirnya, oh ngapunten Pak, boleh saya bantu periksa? Oh iya, monggo Pak Ustadz. Nah, saya kan karena tahu ya video kayak gitu, saya cari sumber linknya, tetap Pak, ini loh Pak nih, saya bandingkan nih yang beliau share sama yang saya tunjukkan, sama nggak? Lah ini loh Tat yang saya maksud. Nah, jenengan maksud itu ini videonya, ini video game Pak. Lah ini loh aslinya. Oh alah katanya nih. Saya kira habis itu selesai urusannya. Lalu dia balas di grup WhatsApp keluarganya, Pak Ustadz, saya balaskan ya, jenengan mau balas apa Pak? Ya saya suruh mereka ambil hikmahnya saja. Hikmah apa yang mau kita ambil dari berita palsu? Hah? Berita palsu, hikmah apa yang mau kita ambil? Nama aja udah palsu. Segala yang palsu itu nggak ada hikmah yang bisa kita ambil. Hadis palsu, apa yang mau kita ambil? Nggak ada. Ditinggalkan, semua yang palsu itu ditinggalkan. Nabi palsu, hadis palsu, ditinggalkan semua. Iya. Ya, setelah saya kasih, oh iya Pak, ngapunten ya, lain kali Pak, sebelum share apapun itu tolong dicek dulu kebenaran beritanya. Allah berfirman di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang orang fasik yang membawa berita kepada kalian, cross check dulu, tabayyun dulu, konfirmasi dulu. Apa sih susahnya gitu loh. Ya, nah, ini kebiasaan yang harus kita perbaiki ya. Kemudian kelemahan yang kedua hadis ini adalah dari sisi matannya. Dikatakan di sini yukthirul qina, Nabi sering pakai qina. Padahal yang sering Nabi lakukan pakai qina atau pakai sorban? Pakai sorban. Jadi hadis ini lemah dari 2 sisi sekaligus. Dari rawi hadisnya lemah, dari isi matannya juga lemah ya. Wallahu a'lam. Khair, kita lanjut ke bab ke-21 tentang gaya duduk Nabi. Jilsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gaya duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Nabi itu kalau duduk? Ada beberapa contoh gaya ya. Kita bacakan hadis 127. An Qailah binti Mahramah, dari Qailah binti Mahramah. Ini seorang wanita sahabiah. Hadis ini diceritakannya sewaktu dia
muallaf, pertama kali masuk Islam. An Qailah binti Mukhramah, dari Qailah binti Mukhramah, ia bercerita, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, bahwa aku pernah menjumpai Nabi waktu itu Nabi sedang berada di masjid untuk membaiat orang-orang yang baru masuk Islam. Laki-laki dibaiat Nabi langsung salaman, sementara wanita dibaiat Nabi dari balik hijab. Wa huwa qa'idul qurfusa. Waktu itu gaya duduk Nabi adalah gaya duduk qurfusa. Seperti apa gaya qurfusa nanti kita jelaskan ya. Nah kemudian qalat, ia bercerita lagi, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fil jilsah, ketika aku melihat Nabi duduknya itu begitu khusyuk, begitu berwibawa, begitu bertafakur, begitu tenang, ur'idtu minal faraq, aku tidak bisa menahan diriku dari gemetar ketakutan. Jadi Qailah ini baru masuk Islam, di hari itu baru masuk Islam, dia baru aja di menit itu baru masuk Islam. Kemudian ia sepintas melihat Nabi duduk dengan duduk yang sangat tenang, duduk yang sambil berfikir, sambil bertafakur, begitu khusyuknya. Dia sampai ikut apa? Bergetar. Jadi vibe-nya itu dia ikut kena. Inilah keistimewaan orang-orang saleh ya. Orang saleh itu salah satu karomah yang Allah berikan kepada mereka, kita ngelihat mereka itu langsung apa ya? Mak, bahasa Jawa maknyes gitu ya. Auranya itu loh. Ya, kewibawaannya, ketawaduannya, kekhusyuannya, macam-macam. Itu yang dirasakan oleh Qailah. Baru masuk Islam loh dia, baru masuk Islam. Melihat Nabi duduk qurfusa dengan sangat khusyuk, dia pun ikut bergetar ketakutan, seolah-olah ikut berfikir sebagaimana berfikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimanakah duduk qurfusa? Ada dua penjelasan ulama terkait hal ini. Penjelasan yang pertama, yaitu seorang duduk bertumpu dengan pinggul atau panggul ya. Lalu ia merapatkan kedua kakinya ke arah perut. Ya, jadi maksudnya pahanya ini, paha atas dirapatkan ke arah perut. Kemudian memegangnya dengan kedua tangannya. Memegangnya dengan kedua tangannya. Bagaimanakah cara duduknya? Sini aja ya saya praktekkan ya. Gaya tafsir pertama dari duduk qurfusa. Bertumpu pada apa? Punggung. Kemudian kedua paha apa? Dirapatkan ke arah perut, lalu dilipat pakai tangan. Jadi ini hampir masuk ke antara apa? Belakang lututnya. Ini bagian apa? Bahasa Jawanya bagian apa di sini? Ya, lipatan ya, lipatan bawah lutut ya. Jadi dimasukkan ke tangan. Berpikir. Kalau kita kan tak demen dulu. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, qurfusa yaitu seperti duduk antara dua sujud atau duduk apa namanya? Firash. Nah, yang ditempelkan bukan paha ditempelkan ke perut, tapi perut yang turun menempel ke arah paha. Nah, kemudian tangan dimasukkan ke bawah ketiak. Seperti sedang meneliti sesuatu tuh. Ya, kalau kita kan ngantuk, kocok aja kan?
Ini dua tafsiran kurfusa, yang mana pada intinya yaitu menempelkan paha, mendekatkan paha dengan perut. Entah pahanya yang dinaikkan ke arah perut atau perutnya yang diturunkan mendekati paha, ya. Dan kenapa Nabi bisa lakukan itu? Karena perut Nabi six pack. Perut Nabi itu rata. Kalau bunder pack kejungkel, mau gini, waduh, mental dia. Ya, malah sesak napas, wah loh, aduh. Ya, ini sekali lagi menunjukkan perut Nabi itu rata, sebagaimana hadis yang kita bahas di bab keberapa? Bab kedua ini ya, bahwasanya perut Nabi itu seperti batu bata yang disusun, ya. Jadi perut Nabi itu seperti batu bata yang disusun, ya, bukan karung gandum, ya, batu bata yang disusun. Pertanyaannya, Ustadz, gaya duduk Nabi seperti ini untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja? Laki-laki saja atau untuk laki-laki dan perempuan? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama, untuk gaya duduk Nabi, terutama yang metode kurfusa ini, condongnya ke arah duduk laki-laki, karena terutama kurfusa yang versi pertama ya, yang kakinya diangkat. Karena kita kalau secara uruf, secara kebiasaan, kalau ada wanita duduk kakinya diangkat begitu, kita, lah kok diangkat kaki? Wadon loh. Nah, adapun yang kurfusa tafsiran yang kedua, yang perut yang diturunkan ini laki-laki dan perempuan bisa ya. Wallahu a'lam. Kita tutup majelis kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.